Kayaknya ada yang beda nih di Old Trafford. Setelah era Ruben Amorim yang ya kita tahulah penuh gejolak, sekarang legenda klub Michael Carrick yang ambil alih sebagai manajer interim. Dan langkah-langkah pertamanya ini, wah langsung bikin heboh seisi klub. Sebenarnya ada apa sih? Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang ada di kepala kita semua. Apakah ini cuma ganti manajer lagi, gitu-gitu aja? Atau jangan-jangan kita lagi nonton awal dari sebuah era yang benar-benar baru? Yuk, kita bedah bareng-bareng buktinya. Oke, hal pertama yang langsung kelihatan jelas banget adalah gimana Carrick sepertinya mau bawa Manchester United balik ke akarnya lagi. Sebuah pendekatan yang jujur aja kontras banget dan beda total dari manajer sebelumnya. Perbedaannya itu, wah, kayak bumi dan langit. Coba deh bayangin, kalau Ruben Amorim dulu kan suka terang-terangan tuh ngeritik pemain muda di media, sampai bikin beberapa dari mereka sakit hati. Nah, Carrick, dia melakukan kebalikannya loh, dan ini dilakuin langsung dari hari pertama dia menjabat. Dan ini bukan sekedar pencitraan atau basa-basi ya. Bayangin, baru seminggu kerja, dia udah kelihatan duduk di tribun, nontonin tim U21 main. Ini tuh kayak sebuah pernyataan sikap yang jelas banget, hei para pemain muda, fondasi klub ini, kalian bakal jadi fokus utama lagi. Nah, ini dia intinya. Inilah yang kita kenal sebagai The United Way itu. Dengan rekam jejak 464 penampilan buat klub, Carrick tuh paham banget DNA ini sampai ke sumsumnya. Dia tahu betul kalau masa-masa emas United itu selalu dibangun dari talenta-talenta akademi mereka sendiri. Sesuatu yang kayaknya nggak pernah benar-benar nyambung di kepala Amorim. Oke, sekarang kita masuk ke bukti konkretnya nih. Ini bukan cuma omongan doang ya, tapi soal tindakan nyata. Dan pusat dari semua ini adalah seorang talenta muda yang super menjanjikan. Namanya Shea Lacy, dan catat nama ini baik-baik karena sepertinya bakal sering kita dengar. Carrick tuh nggak pakai lama, nggak ragu sama sekali, dan langsung narik dia buat ikut latihan bareng tim utama. Dia seolah-olah jadi simbol dari kebijakan baru ini, anak muda didahulukan. Proses naiknya dia ini cepet banget dan murni karena performa. Dia tampil gemilang di tim U21, sempat dapat debut, dan sekarang di bawah Carrick langsung diintegrasikan ke level paling atas. Ini ngirim pesan yang kuat banget ke seluruh akademi. Kalau kamu bagus, kamu pasti dapat kesempatan. Sesimpel itu. Dan promosinya ini bukan asal-asalan loh. Lihat aja angkanya. Dari 10 kali main buat tim akademi, dia nyetak 5 gol dan 2 assist. Statistik kayak gini udah lebih dari cukup buat nunjukin kalau dia emang siap buat naik kelas. Dan yang ngomong ini bukan orang sembarangan loh. Ini Darren Fletcher, sosok penting di dalam klub. Pernyataan sekuat ini udah jadi semacam stempel pengesahan. Lacy ini bukan cuma buat nambah-nambahin skuad, tapi beneran diproyeksikan jadi pilar masa depan tim. Nah, dari anak baru kita pindah ke nama yang kita semua kenal banget. Pergantian manajer ini bisa jadi membuka pintu buat, ya bisa dibilang, kembalinya sang mantan. Jadi, pertanyaannya sekarang nih, haruskah United bawa pulang Marcus Rashford? Kita tahu kan dia cabut ke Barcelona itu gara-gara konflik sama Ruben Amorim. Nah sekarang Amorim udah nggak ada. Kira-kira masuk akal nggak kalau dia balik lagi? Coba deh kita lihat datanya. Angka-angka ini sih nggak bisa bohong ya. Selama di Barcelona, Rashford itu terlibat langsung dalam 15 gol. Coba bandingin sama penyerang United yang ada sekarang. Jauh banget kan? Murni dari sisi statistik aja nih, alasan buat bawa dia pulang itu kuat banget. Dan ini bukan lagi sekedar gosip atau rumor di media loh. Kabarnya, para petinggi klub beneran udah terbang ke Spanyol buat ngobrol langsung. Ini nunjukin kalau United serius banget menjajaki kemungkinan buat bawa pulang salah satu produk akademi terbaik mereka. Tapi ya nggak semuanya mulus-mulus aja. Perubahan ini juga datang dengan tantangannya sendiri. Dengan keputusan-keputusan sulit. Terutama soal investasi mahal yang dilakukan di era manajer sebelumnya. Coba kita lihat angkanya, 36,5 juta pound sterling. Gede banget kan? Nah, itulah uang yang dikeluarin United buat Joshua Zirkzee. Jelas dengan duit segitu, ekspektasi dan tekanannya juga luar biasa besar. Nah, disinilah konfliknya mulai kelihatan. Di satu sisi, ada klub yang mau melindungi aset mahal mereka. Wajar kan? Di sisi lain ada Zirkzee yang punya ambisi pribadi gede banget dan ngerasa dia kurang dapat jam terbang di United buat ngejar ambisinya itu. Dan sikap klub soal ini, wah udah jelas banget. Walaupun AS Roma naksir dan Zirkzee sendiri pengen lebih banyak main, United tetap pasang badan. Mereka bilang tidak dan posisi itu nggak berubah.
Ya jelas, mereka nggak akan gampang-gampang lepasin investasi puluhan juta pound gitu aja. Jadi, kita harus ngerti juga nih dari sisi Zirkzee. Buat dia, ini bukan cuma soal dapat menit main atau enggak. Ini soal impian terbesarnya main di Piala Dunia. Dia sadar banget kalau cuma jadi penghangat bangku cadangan di United, bisa-bisa tiketnya ke timnas Belanda buat 2026 hangus. Oke, jadi setelah lihat semua ini, apa dong kesimpulannya? Ada filosofi baru, ada anak muda yang diorbitkan, ada kemungkinan legenda balik lagi, tapi ada juga dilema transfer yang pelik. Terus apa artinya semua ini buat masa depan United? Kalau kita rangkum secara singkat ya, kita lihat ada perubahan filosofi yang mendasar banget, yang simbolnya itu naiknya Shelacy. Di saat yang sama, pintu buat Rashford pulang kampung kebuka lagi. Tapi di sisi lain, manajemen baru juga harus tegas soal investasi mahal kayak Zirkzee. Semuanya ini jadi bagian dari satu cerita besar, cerita tentang perubahan. Dan pada akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Langkah pertama Carrick ini kelihatan menjanjikan banget, sejalan sama sejarah besar klub. Tapi pertanyaan terbesarnya tetap sama. Apakah ini beneran awal dari sebuah dinasti baru yang gemilang? Atau cuma fajar palsu lagi? Secercah harapan yang nanti bakal padam juga? Kayaknya cuma waktu yang bisa jawab.